Perkenalkan, nama saya Novianti Dewi dengan NIM 2010 11 200 464. Perkenalkan, nama saya Dika Fitria Asianero, NIM 2011112000758. Halo, perkenalkan, nama saya Yasinta Junior Jindate, NIM 201011120039. Perkenalkan, saya Degan Zulaya. Definisi strategi. Strategi adalah rencana atau pola tindakan utama yang dipilih untuk mencapai tujuan organisasi atau mewujudkan visi sebuah organisasi melalui misi. Sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi. Visi adalah gambaran menantang dan imajinatif tentang peran, tujuan dasar, karakteristik, filosofi organisasi di masa yang akan menajamkan tugas-tugas strategis perusahaan. Misi mendefinisikan bahwa bisnis organisasi harus berada pada nilai-nilai dan keinginan stakeholders yang meliputi produk, jasa, pelanggan, pasar, dan seluruh kekuatan perusahaan. Tujuan perusahaan. Yang pertama ada profitabilitas, yang kedua pendekatan banyak stakeholders, yang ketiga memaksimalkan nilai pemegang saham, dan yang terakhir meminimalkan resiko. Yang pertama ada profitabilitas. Dalam bisnis, kapasitas untuk menghasilkan laba biasanya merupakan tujuan yang paling penting. Profitabilitas mengacu pada laba dalam jangka panjang, bukan laba kuartal atau tahun berjalan. Banyak pengeluaran pada periode berjalan mengurangi laba saat ini namun meningkatkan laba jangka panjang. Yang kedua ada pendekatan banyak stakeholders. Organisasi-organisasi terlibat dalam 3 jenis pasar, yaitu pasar modal, pasar produk, dan pasar faktor. Sebuah perusahaan mencari dana melalui pasar modal, di mana para pemegang saham publik merupakan konstituennya yang sangat penting. Perusahaan menjual barang dan jasa di pasar produk, di mana para konsumenlah yang menjadi konstituennya. Sementara perusahaan berkompetisi untuk memperoleh sumber daya seperti sumber daya manusia dan bahan-bahan mentah di pasar faktor, di mana yang menjadi konstituennya utamanya adalah pegawai perusahaan dan para pemasok serta berbagai komunitas yang menyediakan sumber daya dan menjadi tempat beroperasinya perusahaan. Lalu yang ketiga ada memaksimalkan nilai pemegang saham. Pemegang saham adalah salah satu stakeholders perusahaan. Konsepnya adalah tujuan yang semestinya bagi sebuah perusahaan yang mencari laba adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Diyakini bahwa mencapai tingkat laba yang memuaskan adalah cara yang lebih baik dalam menetapkan tujuan perusahaan. Ada 2 alasan untuk itu. Pertama, istilah memaksimalkan menyiratkan bahwa selalu ada cara untuk mendapatkan jumlah maksimum yang dapat dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Yang kedua, meskipun upaya mengoptimalkan nilai pemegang saham mungkin menjadi tujuan utama, namun ini bukan berarti merupakan satu-satunya tujuan bagi banyak organisasi. Keempat, meminimalkan risiko. Upaya sebuah organisasi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas sangat dipengaruhi oleh kemauan pihak manajemen untuk mengambil risiko. Tingkat pengambilan risiko sangat bervariasi tergantung pada kepribadian atas masing-masing individu di jajaran manajemen. Akan tetapi selalu ada batas atas. Sejumlah organisasi perusahaan secara terang-terangan menyatakan bahwa tanggung jawab utama manajemen adalah menjaga aset-aset perusahaan, sedangkan profitabilitas menjadi tujuan utama. Langkah utama perumusan strategi ada 7. 1. Identifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan. 2. Penentuan visi, misi, keyakinan dasar, dan tujuan organisasi. 3. Analisis internal dan eksternal atau analisis SWOT. 4. Analisis portofolio corporate atau perusahaan. 5. Perumusan peluang dan masalah utama. 6. Identifikasi dan evaluasi alternatif strategi. 7. Perumusan strategi.
Konsep strategi ada dua. Pertama, strategi tingkat corporate. Kedua, strategi unit bisnis. Strategi tingkat corporate ini adalah untuk organisasi keseluruhan. Strategi corporate adalah mengenai keberadaan di tengah boran bisnis yang tepat. Oleh karena itu, strategi tingkat corporate lebih berkenan dengan pertanyaan di mana sebaiknya bersaing dan bukannya bagaimana bersaing dalam industri tertentu yang merupakan strategi unit bisnis. Kedua, strategi unit bisnis ini untuk unit bisnis dalam organisasi. Unit bisnis dalam satu perusahaan akan bersaing dengan unit bisnis dalam perusahaan lain. Kantor korporat dari perusahaan dengan diversifikasi tidak menghasilkan laba dari dirinya sendiri, melainkan pendapatan dihasilkan dan biaya ditanggung dalam unit bisnis. Strategi unit bisnis berkenaan dengan bagaimana menciptakan dan memelihara keunggulan kompetitif dalam masing-masing industri yang telah dipilih. Strategi tingkat corporate berkaitan dengan strategi tingkat corporate, perusahaan dapat diklasifikasi ke dalam salah satu beberapa 3 kategori. 1. Perusahaan dengan industri tunggal beroperasi dalam satu lini bisnis, contohnya Pertamina, ExxonMobil. 2. Perusahaan dengan diversifikasi yang beroperasi dalam beberapa industri dan unit-unit bisnis tersebut memperoleh manfaat dari seperangkat kompetensi inti yang umum. Contohnya Unilever, Indofood, P&G. Ketiga, perusahaan dengan bisnis yang tidak berhubungan beroperasi dalam bisnis yang tidak saling berhubungan satu sama lain. Hubungan antar unit bisnis bersifat murni finansial, contohnya Textron yang menghasilkan alat tulis, helikopter, gergaji besar, dan lain-lain. Implikasi dari desain sistem pengendalian. Strategi korporat adalah satu rangkaian dengan strategi industri tunggal di ujung spektrum dan diversifikasi yang tidak berhubungan di ujung lain. Syarat perencanaan dalam pengendalian perusahaan yang menggunakan strategi diversifikasi tingkat korporat begitu berbeda, karena itu kunci bagi desainer setelah pengendalian adalah bagaimana struktur dan bentuk pengendalian akan berbeda. Strategi unit bisnis. Unit bisnis dalam suatu perusahaan akan bersaing dengan unit bisnis dalam perusahaan lain. Contoh, P&G Pampers unit dengan Kimberly Clark Hicks unit. Strategi unit bisnis berkenaan dengan bagaimana menciptakan dan memelihara keunggulan kompetitif dalam masing-masing industri yang telah dipilih oleh suatu perusahaan untuk berpartisipasi. Strategi unit bisnis bergantung pada dua aspek yang saling berkaitan, yaitu misi dan keunggulan kompetitif. Misi unit bisnis. Banyak model perencanaan yang digunakan dalam menerjemah misi yang digunakan perusahaan di unit bisnis. Salah satu model yang sering digunakan adalah model BCG atau Boston Consulting Group dengan konsep bangun atau build, pertahankan atau hold, panen atau harvest, dan divestasi atau divest. Pada konsep yang pertama yaitu bangun, misi ini menyiratkan tujuan menambah pangsa pasar bahkan dengan mengorbankan laba jangka pendek dan arus kas. Lalu misi yang kedua yaitu pertahankan. Misi strategi ini diarahkan pada perlindungan pangsa pasar unit bisnis dan posisi persaingan. Lalu yang ketiga yaitu panen. Misi ini mempunyai tujuan memaksimalkan laba jangka pendek dan arus kas bahkan dengan mengorbankan pangsa pasar. Dan yang terakhir yaitu divestasi, menunjukkan suatu keputusan untuk mundur dari bisnis melalui proses likuidasi perlahan-lahan atau penjualan segera. Keunggulan kompetitif unit bisnis. Setiap unit bisnis harus mengembangkan keunggulan kompetitifnya untuk dapat melaksanakan misinya.
Dalam mengembangkan keunggulan kompetitif unit bisnis tersebut, perlu diperhatikan 3 hal, yaitu yang pertama, apa struktur industri di tempat unit bisnis operasi, dan yang kedua, bagaimana unit bisnis seharusnya mengeksploitasi struktur industri, dan yang terakhir, apa yang akan menjadi dasar keunggulan kompetitif unit bisnis tersebut. Michael Porter mendeskripsikan 2 pendekatan analitis untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang superior, yaitu analisis industri atau industri analisis dan analisis rantai nilai atau value chain analysis. Analisis industri atau industri analisis. Studi menunjukkan bahwa rata-rata profitabilitas industri sejauh ini merupakan prediktor paling signifikan dari kinerja perusahaan. Menurut Porter, struktur industri harus dianalisis terkait dengan kekuatan kolektif dari 5 competitive force. Yang pertama, intensitas persaingan antara para kompetitor. Yang kedua, daya tawar pelanggan. Yang ketiga, daya tawar supplier. Yang keempat, ancaman dari pengganti. Dan yang terakhir, ancaman dari pendatang baru yang akan masuk ke industri. Selanjutnya, ada 3 observasi yang dibuat sehubungan dengan analisis industri tersebut. Yang pertama, semakin kuat 5 kekuatan tersebut, maka akan semakin rendah kemungkinan profitabilitas dari industri itu. Yang kedua, bergantung pada kekuatan relatif dari 5 kekuatan itu, masalah strategis kunci yang dihadapi oleh unit bisnis tersebut akan berbeda dari satu industri ke industri yang lain. Dan yang terakhir, memahami hakikat setiap kekuatan membantu perusahaan untuk merumuskan strategi yang efektif. Analisis rantai nilai atau value chain analysis. Analisis rantai nilai berusaha untuk menentukan di bagian mana dari operasi perusahaan, yaitu dari desain sampai distribusi, nilai pelanggan dapat ditambah ataupun dikurangi. Dengan menganalisis biaya, pendapatan, dan aktivitas secara sistematis, unit bisnis dapat mencapai keunggulan diferensiasi dengan pengurangan biaya. Kerangka rantai nilai adalah metode untuk membagi rantai tersebut, yaitu dari bahan baku dasar sampai dengan pelanggan pemakai akhir ke dalam kegiatan spesifik untuk dapat memahami perilaku biaya dan sumber diferensiasi. Sedikit perusahaan, bila ada, yang melaksanakan seluruh rantai nilai dari sebuah produk dengan sumber daya sendiri. Selanjutnya, rantai nilai juga membantu perusahaan untuk memahami sistem penyaluran nilai, tidak hanya bagian dari rantai nilai di tempat perusahaan beroperasi saja. Pemasok tidak hanya menghasilkan dan memberikan input yang digunakan dalam kegiatan nilai perusahaan, tetapi secara signifikan juga mempengaruhi posisi biaya atau diferensiasi perusahaan. Demikian juga, tindakan pelanggan dapat memiliki dampak yang signifikan pada keunggulan biaya ataupun diferensiasi perusahaan.